Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Teman-teman, sudah lumayan lama juga kita nggak unboxing produk baru. Jadi, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung kita buka. Ini dia. Penasaran? New product datang dari Cina. Langsung kita bongkar aja. Ini dia. Nama produknya adalah Aldi RC 1:12. Ini saya baru lihat ya merek ini ya. Saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari ukuran boxnya seperti ukurannya WPL ya. Cukup menarik kayaknya nih. Jadi dia adalah Unimog 1300L. Kalau lihat dari serinya, teman-teman di sini terlihat dengan jelas. Oke. Tampil dalam dua warna, warna hijau dan warna desert tan ya. Kemudian kita lihat di sini di boxnya dulu, dia ada lights mode, damping effect, rubber tires, stainless steel untuk chassisnya, terus ada metal leaf springnya, kemudian ada axle-nya otomatis, kemudian metal gear, proportional steering, nah ini menarik nih, can upgrade double motor wave box, jadi bisa di-upgrade dengan double motor ya, dengan dua motor. Terus kemudian remote 2,4 GHz. Secara wheelbase dia berukuran di 206,73 mm atau 206,73 mm. Approach angle di 48 derajat, kemudian departure angle di 45 derajat, kemudian panjang keseluruhan di 372 mm. Oke, tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung kita buka aja unitnya. Saya memesan yang warna hijau. Kita lihat apakah dia sesuai dengan pesanan saya. Agak ringsek dikit kardusnya karena perjalanan cukup jauh dari Cina. Wah, ini dia. Nah, oke. Kita lihat dulu remote controlnya. Ini agak keras. Remote-nya kecil sekali ya teman-teman ya. Kayak remote mainan, toys, bukan remote RC hobbies ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. Ada beberapa channel di sini soalnya saya lihat. Oke, kita buka. Kita unboxing. Ada baterainya satu, ukuran 1200 mAh, 7,4 volt. Dia tidak ada charging cable, jadi dia menggunakan port yang sama untuk chargingnya. Kemudian ini unitnya, kita coba angkat. Sebentar. Kemudian ini ada aksesorisnya, saya infokan dulu. Seperti kaca spion, wiper, kemudian ada charging cable, dan beberapa parts-parts tambahan yang mungkin nanti bisa dipasang. Oke, ini dia unitnya. 1:12. Unimog 1300L ya. Ini cukup menarik. Lumayan skill untuk dari sisi body. Kalau kita lihat dari eksteriornya, lampunya di bumper ada dua, kemudian di bodinya tidak ada lampu karena memang serinya seperti itu ya. Di bagian belakang ada lampu, tapi sepertinya tidak bisa dimasukin LED ya, karena sepertinya hanya aksesoris saja. Kemudian kalau kita perhatikan, bannya juga medium to hard, tidak terlalu soft. Saya coba cek manual booknya dulu teman-teman, supaya kita bisa tahu apa aja yang di dalamnya. Kita lihat di sini. Kalau kita perhatiin,
Dia menggunakan motor 260. Kemudian tadi baterai 1200. Ada dua warna, hijau dan desert tan. Tadi saya bilang penggunaannya dalam waktu 30 menit, chargingnya di 120 menit. Kemudian kita lihat di sini, kita cek, sepertinya full lock, bukan diferensial. Kemudian, oh, ini menarik teman-teman. Ini menggunakan portal Excel. Kalau dilihat di sini, dia portal Excel seperti yang WPL punya ya. Jadi saya rasa ini akan menambah pergerakan dalam menghindari obstacle-obstacle ya. Jadi akan cukup membantu di lapangannya. Tidak menggunakan shock, tapi lift spring semua depan belakang. Kalau kita perhatikan ini, mirip GGRC lip springnya. Kemudian chassisnya metal. Oke. Nggak berhenti di situ aja. Jadi portal axle depan belakang, motornya terlihat di sini di bagian tengah. Kemudian secara artikulasi kalau kita perhatiin cukup baik ya untuk ukuran standar RC. Kemudian eksteriornya ini sangat skill sekali kalau menurut saya, dan sepertinya bisa dibuka. Saya masih belum mengerti cara membukanya ini, baknya. Kita coba lihat. Oh, sepertinya ada baut yang mengunci di tiap ujung-ujungnya. Kita coba buka dulu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bisa menjadi flat deck ya. Oke banget. Kita lihat di sini, ini cukup menarik. Kita bisa naruh banyak barang di belakang sini atau membawa kendaraan yang lain. Lanjutannya, pintunya bisa dibuka. Kita lihat di sini kanan kiri, dan bisa dimasukin action figure juga. Sepertinya kurang proporsional antara ketinggian setir dengan joknya, jadi kita mungkin akan mengadjust. Nanti saya kasih detail fotonya. Jadi cukup challenge untuk naruh action figure di sini. Kemudian bagian eksterior saya rasa udah semua. Ban hanya dapat 4 ya, tidak dapat serep. Kemudian apalagi kita lihat, saya rasa cukup bagian eksterior. Langsung kita bongkar dalamnya. Stay tune. Terlihat di sini chassisnya dia hampir rata, cuma hanya di bagian tengah aja untuk ngikat gearbox, jadi agak cekung ke dalam. Kalau terlihat di sini agak cekung ke dalam. Ya, di sini baru terlihat ya teman-teman ya. Ada cekungan untuk menahan gearbox. Motornya tadi saya bilang di angka 260, cukup kecil untuk ukuran sebesar ini. Mungkin kita bisa upgrade. Nanti kita harus lihat dulu bagian dalamnya. Dan sepertinya kalau mau upgrade agak kesulitan karena dia punya posisi motor itu sangat berdekatan dengan servo. Jadi kalau kita panjangin atau kita besarkan motornya akan menghalangi servonya. Jadi kita ada kemungkinan akan menggunakan racer untuk di gearboxnya supaya dia bisa lebih tinggi dan tidak menabrak servonya. Dan tetapi kita harus ukur juga apakah dia akan mentok ke bagian bawah dari bodi depan. Terlihat di sini ESC dan receiver masih jadi satu, ada di bagian belakang. Kemudian saya perhatikan lampu cuma hanya di bagian depan aja, ada 2. Kemudian sepertinya gearboxnya, ini rumah gearboxnya plastik. Kemudian dia punya kopel juga plastik semua. Sepertinya dia punya ada menggunakan bushing ya, bukan pakai bearings. Tapi saya yakin dia punya gear gardan dari metal, tapi kita yakinkan dulu aja dengan kita buka apakah dia menggunakan gear gardan metal atau tidak, teman ya. Nah, kita buktikan aja tuh, magnetnya nempel, kita lepas, dia nempel,
Ada yang menggunakan gear gardan metal. Kemudian kopel plastik, tadi saya udah bilang info, tidak ada shock. Tapi overall dia punya tampilan luar atau eksterior cukup lumayan scale. Ini akan mengalami, menurut saya sebelum saya tes running, akan mengalami banyak kesulitan. Kemungkinan akan underpower juga. Steering jalan. Benar kata saya tadi, cuma kita lihat dia punya 3 kendali kontrol. Dia ada steering calibration, kemudian ada tombol A di sini. Kalau kita pencet, saya harus cari tahu dulu apa fungsinya ini tombol ABC ini. Oke. Oh. Jadi tombol C untuk lampu, dia menjadi blinking. Kemudian kalau gini mati, ini nyala. Jadi 3 mode ya, nyala, blinking, kemudian mati. Kemudian untuk tombol B, kalau kita baca di sini, dia adalah throttle rate. Sorry, channel 3. Nah, channel 3 ini masih harus bisa diisi lagi karena masih kosong sepertinya. Bisa diisi dengan lampu. Kemudian untuk yang tombol A, ini adalah throttle rate. Jadi kalau kita cek, nah, ada low dan high gear. Ini high gearnya, kalau ini low gearnya. Oke. Aksesoris sudah saya pasang semua. Jadi kalau teman-teman lihat, ada snorkelnya, kemudian ada lampu sen di bagian depan. Nanti saya detailkan dengan gambar yang lebih zoom. Kemudian ada wiper, ada penutup udara, kemudian ada tutup tangki di sini, kemudian spion. Spionnya ada reflektornya, cuman dia stiff ya, nggak fleksibel, jadi ada kemungkinan bisa patah. Terus saya nambahin stiker Mercy, logo Mercy di depan dari punya MN86. Dan bagian belakang saya tambahin dikit. Saya rasa itu udah kepasang semua. Jadi overall, dengan harga yang nanti saya tampilkan, menurut saya sih ini kurang worth it ya teman-teman ya. Kenapa kurang worth it? Karena dari sisi suspensi terlihat masih sangat keras sekali. Kemudian dari sisi feature remote-nya atau bentuk remote-nya sangat kecil seperti remote mainan, bahkan lebih kecil, lebih tipis dibandingkan punyanya WPL ya. Jadi kalau teman-teman tahu, secara kekuatan motornya juga dengan 260 bodi seberat ini, saya rasa agak underpower. Jadi apa sih yang positif side-nya dari ini? Kalau menurut saya hanya di bodinya aja ya, kalau saya lihat. Karena bodinya ini kalau saya ukur wheelbase ya dengan MN78. Ini teman-temannya MN78 saya. Kita lihat, dia punya wheelbase yang sama nih. Kita perhatikan. Wheelbase yang hampir sama. Betul nggak? Jadi ada kemungkinan kita bisa menggunakan chassisnya dia untuk di bodinya Aldi RC Unimog ini ya. Jadi sekali lagi, kelebihan yang kedua itu adalah di portal Excel-nya. Tapi asal teman-teman tahu, kelemahan dari portal Excel ini adalah sisi hubnya yang agak lemah, suka patah. Jadi harus hati-hati mainnya, atau si steering servonya jangan terlalu kenceng, takutnya terlalu menarik. Kemudian kelebihannya apa lagi ya? Ya detail dari aksesorisnya oke lah, saya akunya oke banget. Cuman agak underpower.
Karena apabila kita perhatikan dengan bodi sebagus ini harusnya dikasih motor yang mumpuni, apalagi dengan harga segitu. Tapi saya yakin harganya bakalan turun terus. Karena biasa gitu, RC baru nongol harga tinggi, nanti lama-kelamaan akan turun. Semoga nanti ada teman-teman yang toko-toko online yang bisa mengimpor barang ini dari luar dan bisa dijual dengan harga yang lebih murah ketimbang saya ngangkat langsung dari toko online di luar sana. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah terus menyaksikan Marino RC, dan sekali lagi ini hanya sharing, tidak ada niat yang mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. So terima kasih dan stay tune terus di Marino RC. Thank you.